Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Dia berikan. Kita senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita, sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang ditetapkan sesat dalam kehidupan ini, mungkin disebabkan ya karena salah berteman, salah pergaulan, salah mendatangi kajian, maka tiada satupun manusia yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ta'mir Masjid Al-Muttaqin. Terakhir ana mengisi kajian di masjid ini, masjidnya masih kecil dulu, Masya Allah, dan panas. Walaupun sekarang tetap panas gitu kan. Tapi alhamdulillah masjidnya semakin besar. Ini pertanda umat Islam sudah mulai memakmurkan masjid mereka lebih daripada memakmurkan rumah tempat tinggal mereka. Tapi mungkin jamaah yang bisa maju ke depan, merapat ke depan sedikit, supaya saudara-saudaranya bisa masuk ke dalam. Yang jelas kalau mereka masuk kita tambah panas, tapi nggak apa-apa. Baik, waktu kita cukup panjang insya Allah, karena ana bersyukur pihak masjid tidak memberikan batasan waktu kepada ana. Ini satu-satunya masjid yang ana lihat memberikan kebebasan. Masya Allah. Sampai mana kita? Baik, ana alhamdulillah ana berbahagia banget bisa melihat wajah antum semua. Tema kita pada kesempatan kali ini membahas, mengkaji tentang kita, tentang manusia. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan mendapati berulang kali Allah Jalla Jalaluh menyebut yang namanya Al-Insan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Di surat apa tuh? Di surat Al-Infitar. Di surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Di surat Al-Asr Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Ada apa? Manusia berulang kali dipanggil, disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita nih sadar siapa sebenarnya kita, untuk apa Allah menciptakan kita, dan bagaimana posisi kita dalam kehidupan dunia ini. Di sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 27-28, harapan ana nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu datang ke kajian membawa Al-Quranul Karim dan terjemahannya. Kalau yang anak-anak muda bisa bawa HP-nya,
Karena sudah ada Al-Quran digital di situ dan dia bisa membaca. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita kaji itu lebih lama tinggal di hati kita. Soalnya kalau kita cuma dengar doang, ustadznya nyampaikan, kita dengar, ya alhamdulillah insya Allah ada bekasnya. Tapi tatkala kita menggabungkan dua indera kita, pendengaran dan kita melihat, membaca sendiri, insya Allah semakin lengket tuh ilmu. Apalagi yang akan kita baca nih kalamullah tabaraka wa ta'ala. Dan antum lihat bagaimana pengaruh firman Allah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang pertama diutus oleh Rasul SAW ke kota Madinah untuk berdakwah adalah Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang masih muda belia, bekas anaknya orang kaya, dikirim ke Madinah. Ketika dia lagi ngasih ceramah, tahu-tahu ada salah satu pemimpin orang-orang Aus, namanya Usaid bin Khudair. Kafir dia. Dilihat orang lagi kumpul-kumpul, didatengin sama dia. Kata dia, ngapain ente kesini? Ente ini menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kami, membodoh-bodohkan orang-orang tua kita, kata dia. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ya Aba Fulan, kata dia, kalau kau berkehendak, isma' minna, kau dengarkan apa yang aku akan sampaikan. Fa in radita fadzak, kalau kau senang dengan apa yang kami ucapkan, itu yang kita inginkan. Tapi kalau ternyata kau nggak suka, maka kita akan berhenti menyampaikan ini. Ini perkataan Mus'ab bin Umair. Apa kata Usaid bin Khudair? Qala qad ansafta, engkau telah fair sama kita, memberikan alasan seperti itu. Duduk nih, dilemparkan tombaknya, dia bawa tombak nih, mau bunuh si Mus'ab bin Umair. Dilemparkan tombaknya, dia duduk. Dengarkan Mus'ab bin Umair membacakan kalamullah. Kita tahu Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaid bin Khudair mendengarkan Mus'ab membacakan Al-Quran Karim. Setelah dia selesai mendengarkan Quran, apa kata Usaid bin Khudair? Ma ajmala hadza. Pulang bawa Islam dia ketika dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, penting ketika kajian-kajian selanjutnya nanti kita bawa Al-Qur'anul Karim, sehingga tatkala ustadznya mengatakan Allah berfirman di surat ini, di ayat ini, kita buka. Sehingga bukan cuma ustadznya yang baca, tapi antum juga membaca. Di surat An-Nisa ayat 27 dan 28 Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Di ujung ayat ini Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Jangan merasa kuat, karena yang lebih tahu sama kita itu yang menciptakan kita. Umpamanya nih, ada orang bikin motor. Orang yang pakai motor itu kan nggak tahu motor itu bagus tuh, tapi kita yang bikin kita tahu. Ente nih 2 kilo rusak tuh motor. Tahu dari mana? Ana yang bikin motor ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia memberitahu kita wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan lemah, dan Allah ingin bertobat kepada kita. Allah ingin meringankan beban-bebannya kepada kita. Itu kata Allah. Kalau kita bicara kelemahan manusia, kita lihat tatkala terjadi kebakaran, apa yang bisa kita lakukan? Lari.
Karena kita tahu bila kulit kita terkena api akan meleleh. Tatkala terjadi gempa bumi, apa yang bisa dilakukan manusia? Lari, ketakutan, nggak bisa berbuat apa-apa. Tatkala gunung Merapi meletus, apa yang bisa dilakukan oleh seluruh penduduk negeri ini? Nggak bisa berbuat apa-apa. Lemah dia, hanya bisa pasrah. Tatkala terjadi longsor, apakah bisa mereka menahan longsor itu datang? Tatkala terjadi tsunami, siapa yang bisa menahan tsunami itu? Nggak ada. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Baik, bila kita melihat kejadian-kejadian alam yang besar sekali, kejadian gerhana, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Nggak ada. Kita bicara penyakit, Allahu Akbar. Kadang-kala kita melihat orang gagah perkasa, Allah kasih saluran kencingnya tersumbat, gagah perkasa. Apa yang bisa dia lakukan? Gak bisa berbuat apa-apa. Dia akan datang ke seluruh orang minta tolong supaya saluran itu dilancarkan. Tatkala Allah tentukan bagi kita sakit gigi, Masya Allah, orang yang kerjanya mencangkul, bahkan mungkin dia bisa menghancurkan batu tiap hari kerjanya. Tatkala Allah kasih sakit gigi, melungker, lemah, nggak bisa apa-apa manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat kenapa Allah ciptakan kita lemah, kenapa kita tidak diciptakan kuat, tidak diciptakan pinter? Orang keluar dari perut ibunya, antum bisa bayangkan, ayam itu lebih cepat bisa jalan daripada antum. Ayam 21 hari di dalam telur, keluar langsung jalan. Antum berapa tahun antum bisa jalan? Nggak bisa apa-apa. Dan benar-benar lemah. Tatkala antum dikeluarkan dari perut ibu antum, nggak bisa berbuat apa-apa. Semua menanti pertolongan orang. Kalau ibu antum baik, antum disusui. Tapi kalau ibu yang tidak baik, antum dibuang di pinggir jalan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Anak hanya bisa menangis dan bodoh, nggak ngerti apa-apa. Orang tua kita yang ngajarin kita. Orang tua kita juga dulu sama seperti mereka. Lalu kenapa Allah menciptakan kita begitu lemahnya? Ada yang pernah disengat sama tawon, sama nyang-manyang. Allahu Akbar. Kecil binatang itu. Antum gede. Disengat itu nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun antum ahli tinju mamanya. Antum mau berbuat apa sebetulnya? Ana ingat, subhanallah, 2 minggu yang lalu, di bawah tempat tidur ana ngelihat ada seperti kecoa. Maka ana mau bunuh tuh kecoa kecil. Ternyata binatang itu sampai hari ini ana nggak tahu binatang itu apa. Ana disengat, yang satu badan itu kerasa sakitnya. Padahal itu binatang kecil. Kenapa Allah menciptakan lemah? Kenapa Allah menciptakan kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan kita tidak akan kita raih kecuali kita balik ke Allah, balik ke masjid, minta tolong sama Allah. La haula wa la quwata illa billah. Disitulah kebahagiaan manusia. Ma'asyiral muslimin, Allah menciptakan kita lemah supaya kita berlindung dari segala hal itu kepada Allah, supaya kita takut kepada Allah, supaya kita beribadah kepada Allah. Karena orang kalau sudah mulai kaya, kita lihat mulai sukses kehidupannya, merasa lebih, dia akan jarang ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lihat orang yang dililit hutang, kemana dia akan pergi? Allah. Orang yang
anaknya dikasih sakit sama Allah Subhanahu. Anaknya sakit. Dia berangkat ke dokter fulan, kata dokter, wallahu alam, nggak ada obatnya. Berangkat ke dokter fulan, wallahu alam, nggak ada obatnya. Kemana dia akan pergi? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tahu kita lemah. Maka Allah menginginkan kebaikan buat kita. Di surat An-Nisa ayat 27-28 situ, Allah mengatakan wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Karena kalian lemah, maka Allah ingin bertaubat kepada kalian. Allah ingin memberikan ampunan kepada kalian. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan syariat Islam itu membebani dan menyusahkan manusia, kalau ada orang yang berkata ajaran-ajaran Islam itu memberatkan manusia, ini halal, itu haram, subhanallah, Allah mengatakan wallahu yurid. Allah ingin kemudahan buat kalian. Allah ingin memberikan taubat kepada kalian. Adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, Allah mengatakan wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Mereka tuh yang ingin menyusahkan hidup kalian. Ma'asyiral ikhwah, tatkala manusia jadi budak nafsunya, hidupnya susah. Dari pagi sampai sore dia tidak akan pernah berbahagia. Walaupun bertumpuk harta, tapi tatkala dia mengikuti nafsunya, wallah dia tidak akan nyenyak tidurnya. Ma'asyiral muslimin, orang kaya tuh bisa membeli kasur harganya 1 miliar, bisa. Tapi dia tidak bisa membeli tidur yang nyenyak, nggak bisa. Kita kadang-kadang melihat tukang beca kadang-kala lagi parkir di mana, kakinya satu di atas, kepalanya senden ke pojokan, tidur jamaah. Padahal nggak punya uang dia. Tapi itu yang punya uang banyak nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh dunia. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu, dia cinta kepada manusia. Coba kita lihat, tatkala kita membuka Al-Quranul Karim, ayat pertama yang akan kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih dan maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang, yang rahmatnya wasi'at kulla syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Itulah Rabb kita yang kita sedang beribadah kepada dia. Di sini kita harus meyakini bahwa semua syariat Allah itu mudah dan untuk maslahat manusia, bukan untuk menyusahkan manusia. Kemudian Allah mengatakan wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum. Allah ingin memberikan kemudahan buat kalian. Kita tahu sebuah ayat yang sering kita dengar, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai kemampuannya. Kita lihat semua ajaran Islam. Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Berdiri, rukun sholat itu berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak apa-apa kau duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Nggak bisa rebahan, disolatin, nggak apa-apa. Tetap dalam artian diberikan kemudahan. Orang yang sudah nggak bisa sholat sendiri, kita masih disuruh sholatin dia. Puasa, kadang-kala orang mengatakan, kenapa sih orang Islam ini kok disuruh puasa? Apa nggak takut mati sebulan penuh siang hari nggak makan? Nggak ada orang mati karena puasa. Dan kedokteran telah menetapkan bahwa puasa itu penuh dengan hikmah dan kesehatan. Bisa dibayangin, mereka mengatakan lambung kita ini 360 hari kerja terus. Kalau nggak ada istirahatnya bisa rusak tuh lambung. Allah bikin Ramadan tempat istirahat buat lambung kita bekerja. Tapi Allah tidak membebani. Orang yang sakit nggak boleh puasa, silahkan engkau berbuka. Kemudian wanita yang hamil, jangan, nanti berbahaya buat kandunganmu. Kau jangan
jangan berpuasa. Kemudian orang tua renta yang sudah tidak mampu puasa, nggak usah puasa sampai mati, nggak usah puasa. Kau bayar fidyah. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita. Lalu kita lihat ibadah haji. Apakah semuanya diwajibkan haji? Enggak. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji bagi yang mampu. Yang enggak mampu enggak wajib. Tapi tetap seorang muslim itu rindu kepada Baitullah walaupun dia tidak mampu untuk berangkat ke sana. Allah mengetahui kita lemah. Al-Imam An-Nawawi dan para ahli tafsir lainnya ketika menjelaskan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan lemah sekali dalam semua hal. Lemah terhadap fitnah wanita. Dia kalau melihat wanita nggak kuat, tergoda, mengikuti nafsunya, maka Allah buka pintu taubat buat kita. Di masjid ini nggak ada yang suci, nggak ada yang merasa, kalau merasa mungkin ada ya, tapi kenyataannya tidak ada manusia kecuali pernah berbuat dosa. Siapapun yang ada di masjid ini, apalagi yang di luar sana. Maka Allah membuka pintu taubat karena Allah tahu kita lemah. Kadangkala kita ini udah berbuat dosa, tobat, balik lagi berbuat dosa, Allah tetap membuka pintu taubat. Sampai diceritakan ada hamba yang senantiasa berbuat dosa, lalu dia bertobat mengatakan astaghfirullah, Allah mengatakan ghafartu laka, aku ampuni engkau. Kemudian dia bertobat sampai beberapa waktu, balik lagi berbuat dosa. Itu manusia. Apakah ditolak oleh Allah ketika dia kembali kepada Allah bertobat? Allah terima. Ketika dia berulang kali berbuat dosa dan berulang kali taubat, Allah buka pintu taubat buat dia. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Tapi manusia jangan mengikuti nafsunya. An-nafsu katifl. Nafsu itu seperti bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir rabah. Kalau dibiarkan tuh bayi sampai tua nyusu. Antum lihat, bayi kalau nggak disapih sama orang tuanya sampai 5 tahun masih nyusu. Begitu pula nafsu manusia. Ketika nafsu ini dibiarkan, dia akan menguasai. Tapi tatkala kita putus, dia putus. Maka kita yang harus berusaha untuk menjadi orang yang kuat billahi tabaraka wa ta'ala. Ayat kedua, Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 65. Surat Al-Anfal ayat 65, Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu harridhil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kata Allah, wahai Nabi, engkau kobarkan semangat umat Islam untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah. Allah katakan, andai kata jumlah kalian 20, kalian akan mengalahkan 200 orang. 1 banding berapa? 1 banding 10. Jadi di awal Islam, kalau jumlah tentara umat Islam itu 10, musuhnya 100, nggak boleh kabur umat Islam. 10 lawan 100 wajib. Ketika dia lari dari peperangan, itu termasuk dosa besar. Lalu Allah mengatakan wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Kalau jumlah kalian 100, kalian bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Dzalika minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Orang-orang kafir itu orang-orang yang enggak paham. Orang-orang yang tidak mengerti. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Kata Allah, sekarang Allah meringankan buat kalian. Jadi pada awal Islam, sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, itu sahabat-sahabat yang senior. Iman mereka itu seperti baja, 1 melawan 10. Bahkan ada beberapa sahabat Nabi yang 1 sama dengan 1000. Bisa dibayangkan, 1 sama dengan 1000. Di antaranya adalah Zubair bin Awwam. Umar bin Khattab itu pernah
mengirim pasukan ke Mesir. Umar melihat penaklukan kota Mesir ini terlalu lama. Waktunya itu molor. Amr bin As yang menjadi komandan minta bantuan pasukan. Dikirim sama Umar bin Khattab. 6.004. Dalam riwayat lain dikirim 4 orang aja. Umar mengatakan, aku telah mengirim kepadamu 4.000 orang. Padahal yang dikirim cuma 4 orang. Satu di antara mereka sama dengan 1.000. Ketika kau mau perang, letakkan 4 orang itu di depan. Bayangkan jemaah. Mereka adalah orang-orang yang dididik dengan tangan Rasulullah SAW. Tapi ketika mulai banyak yang masuk Islam, mulai berbondong-bondong orang masuk Islam, mulai jadi lemah mereka. Maka Allah mengatakan, wa alimallahu anna fikum dha'fa. Allah tahu ada kelemahan di diri kalian. Sampai kelemahan iman pun Allah jadikan ukuran sebuah ibadah. Yang dulu 1 melawan 10, apa kata Allah kemudian? Fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang nih, karena kalian udah lemah, maka kalau jumlah kalian 100, kalian bisa mengalahkan 200. 1 berbanding 2. Awalnya 1 banding 10, kemudian 1 berbanding 2. Lalu Allah mengatakan, wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kalau jumlah kalian itu 1000, kalian bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah tentunya. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah begitu peduli dengan kondisi umat Islam, dengan kondisi manusia yang lemah. Secara fisik udah lemah, tapi dengan berlalunya waktu, ketika mereka jauh dari masa Rasul SAW, semakin mereka lemah. Maka ajaran Islam pun dikurangin buat mereka. Dan kalau kita melihat begitu banyaknya keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam. Salah satunya, dulu umat-umat sebelum Islam, ketika mereka berperang dan mendapatkan hasil rampasan perang, tidak boleh hasil rampasan perang itu dinikmati oleh mereka. Maka hasil rampasan perang itu dikumpulkan di sebuah lapangan. Pasukan perang menunggu. Menunggu apa? Menunggu jihad mereka diterima. Kata Fir'aun, milikku, kata Fir'aun, kerajaan Mesir. Dan kau lihat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, itu milikku. Ma'asyiral muslimin, di surat Iqra Allah mengatakan, innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia merasa tidak butuh. Kita ini kalau udah nggak butuh sama orang, kita akan rendahkan orang. Kita udah merasa cukup, tapi orang kalau miskin, dia akan datang kepada Allah. Dia akan merasa lemah. Orang kalau sakit, orang kalau lagi punya masalah, datang ke Allah. Selama ini kemana engkau jemaah? Maka dalam kehidupan ini ingat, perang Badar dan perang Hunain. Pada masa itu ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi gara-gara sebagian orang, Allah tidak memberikan kemenangan kepada kita. Kita pun, kalau kita tidak bersama-sama menegakkan agama Allah di diri kita, di keluarga kita, di kampung kita, di masjid kita, maka jangan harap Allah memberikan kemenangan kepada kita, karena kita pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Berdoalah senantiasa kepada Allah, memohon kepada Allah, bersabar juga meminta pertolongan kepada Allah dalam segala kondisi. Subhanallah. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat indah sekali dan sangat menarik berkaitan dengan kita ini lemah. Dan dalam kondisi kelemahan kita, Allah kasih kita nafsu. Malaikat Allah ciptakan kuat tanpa nafsu. Kita udah fisiknya lemah, dikasih nafsu. Plus
dikasih setan yang menggoda kita. Maka bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita? Dan bagaimana kita selamat dari godaan setan? Menjawab pertanyaan Bapak ini butuh kajian khusus. Tapi insya Allah Ana akan jawab di sini. Sampai jam berapa nih? Baik, berkaitan dengan nafsu manusia. Tadi sudah Ana singgung bahwa nafsu itu seperti bayi yang dia itu senantiasa membisikkan kepada kita terus. Kalau kita tidak putus, dia akan terus menguasai kita. Tapi kalau kita putus dia, kita tolak dia, hati kita yang berbicara, sehingga hati menjadi raja di tubuh kita. Hati yang kata Rasulullah SAW, idza salaha salaha sairul jasad. Kalau hatinya benar, semuanya jadi benar. Maka untuk mengendalikan nafsu, hati yang perlu diobati. Isilah hati kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya raja, ketika raja nyuruh kepada seluruh anggota tubuhnya, rajanya benar, semuanya benar. Tapi kalau hatinya dikuasai nafsu, maka yang ada berzina, yang ada mencuri, yang ada segala hal. Tapi ketika nafsunya dikuasai oleh hati kita, maka di situ hati akan mengendalikan nafsu. Nafsu itu suka dengan wanita, akan dikendalikan untuk menikah. Ketika menikah akan didorong untuk memiliki anak yang banyak. Dia punya nafsu. Kau datangin istrimu, kau punya anak yang banyak. Hati yang mengatur nafsu. Jangan sampai nafsu yang mengatur hati. Tapi di sisi lain ada syaitan. Syaitan ini pihak luar. Jadi ada dari internal, ada dari eksternal. Yang dari eksternal ini Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu kana lakum aduwwum mubin. Kalian jangan mengikuti langkah setan. Setan ini menyesatkan manusia tidak sekaligus. Nggak ada setan itu langsung menjerumuskan orang masuk neraka. Dia tahu manusia ini secara tabiatnya suka dengan kebaikan. Itu manusia. Maka Allah katakan khutuwat, langkah-langkah. Jadi ditarik satu langkah, umpamanya nonton TV. Contoh nih, acaranya bagus, kata dia. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, lihat berita. Kemudian ini ada acara bagus lagi nih, kata dia. Setelah itu katanya, nonton lagi sampai jam 11, oh ada acara bagus lagi, terus subuhnya ketinggalan. Tapi setan kan nggak nyuruh dia ninggalkan sholat subuh. Setan menarik dia, langkah-langkah dia supaya dia meninggalkan sholat subuh. Begitu pula perzinaan. Perzinaan itu semua bermula dari mana? Dari mata. Setan ngomong, ente lihat kan, lihat sekali nggak apa-apa, kata dia. Lihat sekali. Kemudian ya Allah, astagfirullah. Ente kalau lihat sekali, penasaran. Ente ulangi lagi supaya jelas. Oh ternyata nggak cantik harimnya gitu kan. Setan seperti itu, langkah-langkah. Kita, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan diikutin langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan ini Rasulullah SAW pernah memberikan contoh kepada kita. Memberikan contoh jalan lurus yang di kiri kanannya ada pagar. Kalian jalanlah di pagar itu. Dan di pagar ini ada pintu-pintu yang ada tirainya. Di setiap orang yang lewatin tirai itu ada yang mau buka, ada panggilan di dalam hati yang mengatakan la taftahu, jangan kau buka. Fa innaka in taftahu taliju, kalau kau buka masuk, sudah masuk. Maka di situ ada panggilan hati tadi yang sudah menguasai nafsu kita insyaallah, sehingga setan pun bisa kita kendalikan insyaallah. Kemudian teman baik, banyak mengaji, baca zikir pagi sore. Insya Allah orang yang baca zikir pagi sore, setan itu susah akan menggoda dia. Karena seperti benteng, dia itu dari luar. Ingat, setan itu faktor dari eksternal. Jadi kalau kita baca zikir pagi sore, kita masuk rumah kita baca bismillah, setan nggak masuk. Kita makan baca bismillah, setan nggak ikut makan. Kita mendatangi istri kita baca bismillah, nggak ikut setan. Dengan zikrullah maka kita akan selamat insyaallah dari godaan syaitan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, bagaimana? Selesai? Baik, kayaknya cukup jamaah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Apabila ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda sendiri.
Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.